Sejahtera untuk kita semua. Ini kita masuk ke minggu kedua kuliah PRD. Saya belum hadir tatap muka untuk kalian karena minggu lalu saya menjadi juri di suatu sekolah untuk rekayasa desain. Eh, Anak SMP saja sudah bisa membuat makanan eh, yang mungkin kalian di SMA, SMP juga sudah sering membuat produk. Cuman produknya itu harus sesuai tingkatnya. Jadi bukan lagi tingkatan anak SMP, SMA misalnya. Dan dosen pun tahu kalian buat merekayasa desain itu bukan sekedar hanya untuk saya yang penting saya buat sesuatu, saya tugas menyelesaikan. Tapi lebih bagaimana bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dibuktikan secara ilmiah, ya, bukan lagi bahan yang kamu sering waktu pakai di SMA atau di SMP, tetapi keilmuannya SMP SMA itu perbaiki lebih detail, bukan juga yang ada di mana namanya di YouTube ya. Jadi eh, bisa saja dia membuat misalnya nih Notion sebagai media pembelajaran interaktif materi fungsi linear berbasis digital. Kita lihat sebelum-sebelumnya sudah ada orang melakukan. Terus apa bedanya sama dia yang punya? Kalau Notion aja sudah umum dalam rekayasa, apalagi anak SMK dan anak SMA, buat apa di tingkat kuliah dikerjain? Seperti itu ya. Nah, kemarin kalian sudah mengumpulkan judul abstrak untuk eh, usulan rekayasa produk yang dihasilkan. Ingat, ini adalah tugas individu untuk presentasi abstrak. Jadi, abstraknya itu nanti kalian tulis sudah dengan ketentuan yang kemarin saya sampaikan. Ini biar kalian bisa berlatih membuat dan merancang dari segi usulan ya. Biasanya kan yang kemarin saya kasih struktur abstraknya itu struktur untuk proposal ya. Proposal mengajukan suatu desain. Jadi eh, tidak perlu nanti dibuktikan, maksudnya tidak perlu harus ada jadi gitu bendanya, tapi baru usulan, pembuatan dan apakah bisa dilakukan atau tidak, begitu. Bedanya sama yang kelompok, kalau kelompok itu sudah ada bentuknya, sudah bisa sudah bisa jadi praktekkan lah, didemokan. Karena yang ini eh, kalian cuma mengusulkan, dipresentasikan, memungkinkan nggak untuk dibuat itu, dan Anda bisa pertanggungjawabkan. Kalau tidak mungkin, asal-asalan ya sudah. Kita juga sudah tahu nilainya gitu ya. Nilai dari 0 sampai 100. Mau kamu presentasi atau kamu buat abstrak, mengawang-awang tapi tidak bisa dibuktikan, nilainya juga 20, 30. Jadi, apa namanya, kalian sesuaikan dengan tingkatannya, produk yang sederhana, tidak usah rumit-rumit, tapi bisa usulkan, karena usulan-usulan ini adalah usulan satu orang, satu kepala gitu ya. Kalau mau buat suatu produk kayak misalnya RBL kemarin atau kegiatan eh, yang lain itu, yang misalnya membuat produk secara kelompok, biasanya itu kan tugas besar, tugas bersama.
Nah, kalau satu orang saja sudah punya ide dan bisa dibuktikan, dipertanggungjawabkan, saya yakin makin kalau ada 4 kepala beda jurusan itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bisa dibuktikan. Paham ya? Dan ini judul-judulnya tidak boleh sama ya. Artinya tidak boleh sama itu satu ngomongin misalnya pestisida nabati. Satu ngomongin pestisida nabati plus apa gitu ya. Atau produknya misalnya nih ada kalkulator grafik. Misalnya kelihatan ya. Ada kalkulator analisa. Ini representasi visual dan analisis dari fungsi persamaan dan perhitungan numerik. Kalau ini kalkulator analisa perhitungan aljabar visual untuk bentuk geometri dan mempermudah pemahaman interaktif bagi penggunanya. Sama-sama kalkulator. Jadi artinya bukan kalkulatornya lagi membuatnya, tapi bagaimana memprogramkan kalkulatornya itu ada bedanya dengan yang sudah ada. Paham ya? Jadi kalau kalian masih ingin merubah dan kalau misalnya ada yang sama, jangan sampai pas presentasi kalian baru rubah. Jadi saya masih punya waktu sampai Kamis untuk merekap ini. Ini Mbak Ada juga yang belum ya. Di sini ada Aflah, Mumtaz, sama Hikari ya. Kemudian ada Ahmad, ada beberapa yang belum mengisi. Jadi dicoba yang lain nih. Jadi ini lebih ke abstrak proposal ya untuk tapi kalian nggak buat proposal, cuman kalian akan mempresentasikan dari abstraknya itu bagaimana eh ke hadapan juri misalnya saya bisa nggak dibuktikan ini untuk dilanjutkan untuk bisa dilakukan gitu ya dilakukan rancangannya seperti itu. Jadi tolong dilihat lagi. Kemudian masalah kelompok sebenarnya kalian bisa yang jelas beda jurusan. Memang komposisi kimia sama matematik seharusnya sih tidak jauh ya. Tetapi yang saya pinginkan kalau misalnya komposisinya 2, 2, 3, 1, eh, tidaknya ada 2 pandangan yang berbeda itu matematik dan pandangan dari kimia untuk nanti yang tugas besar. Itu ya. Karena memang skopnya di sini mahasiswanya hanya 2 jurusan. Saya nggak tahu di kelas lain mungkin 2 jurusan juga. Baik, sembari kalian juga masih meramu, saya mau nanya ketua kelasnya siapa jadinya? Halo, sudah ada belum? Hari Kamis itu, walaupun ada kelas dan kalian bisa offline, kan lebih enak bertemu ya. Kalian ngumpulkan dulu, saya sudah kasih arahan, tinggal kalian buat kelompok, tentuin ketua kelasnya, ketua kimianya siapa, ketua apa juru matematikanya siapa gitu. Yang matematik siapa? Ya, yang kimia, ini siapa yang resen? Anata Pindika. Ngomong aja Iya, langsung. iya Pak. Saya matematika Pak. Matematik ya. Iya, Ya. Oke, sebenarnya job desk-nya lebih ke eh, mengecek itu juga ya.
kalau ada yang sama atau yang dan juga melihat secara keilmuan matematika masuk atau tidak. Saya juga nanti akan melihat, tapi yang lebih tahu kan orang matematik. Sembari kalian juga mengenal lah di jurusan itu bisa buat apa sih? Bisa nggak buat ngerancang rekayasa itu desain itu apa? Bagaimana sih gitu ya? Eh, Sesuai dengan jurusannya. Oke, kimia siapa? Ada resen? Belum ada kimia? Waduh. Pokoknya hari Kamis saya akan fixkan semua, ya. Nggak ada lagi yang merubah. Kalau merubah nol langsung. Saya mau terus ikut kimia yang ketua kimia kalau belum ada, saya yang tunjuk aja kalau misalnya belum ada hari Kamisnya. Ketua kelas juga, siapapun, ya. Makanya mahasiswa itu harusnya lebih mandiri dari segi berdiskusi dan interaksi dengan teman. Jangan selalu disuap sama dosen. Kalau misalnya sudah dikasih arahan ya langsung. Kalau ada pertanyaan, tanya. Gitu ya. Jangan mau semuanya disuapin sama dosen. Kalau nggak tahu, kalau kamu nanti di industri, emang bos selevel manajer itu nyuapin kamu harus kayak gimana? Enggak lah, dia pasti ngasih ke sub manager, tapi sub manajernya ada lagi itunya, kasih arahan. Apalagi Anda dari ITB, alumni ITB, kimia, matematik, suruh buat produk ini. Tapi baru sudah 5 hari tidak ada produknya atau tugasnya. Ternyata masih ada pertanyaan. Ya, tanya sebelum deadline. Nah, itu masalah-masalah kecil, tapi di industri itu fatal. Karena biasanya di industri itu sudah minta waktunya cepat, minta waktunya terbatas, karena itu untuk perjalanan di industri kan. Nah, di universitas juga begitu. Nggak mungkin kamu ngerjain skripsi tidak 1 tahun atau kurang kurang dari 1 tahun ya bisa asal kamu rajin. Tapi nggak ada mungkin skripsi cuma 2 bulan, sebulan. Nggak ada. Pasti amburadul hasilnya. Ya, jadi tolong kalian, masa milih ketua aja sulit, dari kimia nggak ada. Ketua kelasnya sudah ada belum? Belum juga ya. Sebenarnya nggak akan ada, bukan jadi sesuatu yang saya lebih sibuk nanti, enggak. Di industri pun atau kalau jadi leader project atau leader dari suatu komunitas, kelompok, divisi, ini anggap aja divisi PRD gitu ya. Ya kamu juga akan membagi tugas atau kamu juga akan mengkoordinir sebenarnya. Ya, dan di situ pengalaman yang berharga. Orangnya mau diatur sama orangnya mau mengatur. Tapi di situ harus butuh leader. Nah, yang saya lihat di universitas harusnya itu yang diasah, leadership dari kalian. Nanti saya banyak cerita di hari Kamis ya, kita ketemu di hari Kamis. Maunya sih offline semua ya, Selasa dan Kamis. Cuman masalahnya adalah sistem di ITB. ITB tidak punya ruangan di Jatinangor hari Selasa. Padahal saya sudah minta offline semua, mending daripada online. Ya, kalau kalian mau offline, ya harusnya coba tanya lagi ke TPB gitu ya, MKU ini. Karena saya sudah minta juga nggak dibilang penuh ruangannya.
Oke, baik, kita masuk ke kuliah ya. Jadi nanti presentasi abstraknya itu kita mulai di hari Kamis. Jadi Selasa depan mungkin masih kuliah. Di Kamis depan sudah ada yang presentasi. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan raise hand atau chat saja tidak apa-apa. Oke, saya lanjut ya. Apa itu rekayasa? Ada yang tahu itu apa itu rekayasa? Malah di Jatinangor itu ada SITH rekayasa, ada SITH Science. Beda ya. FMIPA juga nggak punya FMIPA rekayasa. FMIPA ya udah pastinya Science. Cuman Science itu sebagai acuan untuk merekayasa. Jadi nggak akan ada teknik kalau sainsnya nggak kuat. Makanya kenapa orang teknik harus belajar mafiki, harus ada mafiki. Tapi orang SBM sama FSRD ya kan nggak belajar, nggak ada mafiki. Karena kalau teknik, engineer itu artinya apa sih? Engineering itu perekayasa. Nah, Pak, kita kan MIPA. Masa kita disuruh jadi ke teknik-teknian? Bukan. Malah sains itu awalnya dari eksperimen, dari percobaan. Merekayasa. Tapi teknik itu kan lebih skupnya industri, skupnya sudah besar gitu ya, skalanya bukan skala lab lagi. Tapi pembuktiannya dari lab pastinya, dari sains. Nah, manusia itu perlu tempat tinggal misalnya. Jadi, rekayasa itu sebenarnya sudah lama dilakukan. Nggak usah ambil S1, S2, sarjanaan misalnya, ke magister. Tapi hal yang perlu direkayasa itu masih si manusia itu sudah lakukan. Ya. Dan rekayasa awalnya pingin tempat tinggal, sekarang rekayasanya udah tinggi banget, Pak. Membuat gedung-gedung bertingkat sampai rumah. Ya. Tapi orang zaman dulu itu sudah melakukan rekayasa dari tempat tinggal misalnya gua sebagai huniannya. Dan juga dari rekayasa itu memang timbul dari suatu kebutuhan suatu manusia. Manusia perlu pangan, manusia perlu tempat tinggal. Orang dulu dia memanfaatkan alam ya, untuk cari makan dengan cara membuat apa itu pisau, kemudian membuat alat untuk memasak, milet dan lain-lain. Kalau sekarang pangan mah sudah ada teknologi namanya bioteknologi ya. Susu juga sudah di lewat sapi tidak lagi sudah bisa di ada namanya fermentasi, kemudian udah penggarapan semua bentuk teknologi ya. Apalagi yang paling biasanya direkayasa pindah tempat. Orang dulu pindah tempat pakai apa? Oke, unta atau kuda ya. Makanya rekayasa itu sudah dilakukan jauh-jauh hari sesuai kebutuhan. Tadi apa? Tempat tinggal, pindah tempat, dan juga adalah pangan, makanan ya. Sekarang teknologinya udah canggih. Jadi merekayasa material yang ada. Kemudian apalagi yang kebutuhan rekayasa yang dulu orang manusia lakukan? Berkomunikasi misalnya. Dulu komunikasi pakai asap ya, atau pakai bendera kalau ada SOS. Sekarang orang tinggal pencet-pencet saja dengan satu HP layar portable.
Jadi dari kebutuhan yang dari setahun beberapa tahun lalu sampai sekarang, itu kebutuhannya mirip sama. Orang butuh tempat tinggal, orang butuh komunikasi, orang butuh pakan, orang butuh pindah tempat. Ya, walaupun dulu jalan kaki, sekarang pakai kuda, sekarang udah pakai pesawat. Nah, jadi manusia melakukan progresi rekayasa untuk memenuhi kebutuhan. Dan tidak semua proses pemenuhan kebutuhan manusia itu adalah hasil sebuah rekayasa. Apa contohnya? Tidak semua proses pemenuhan kebutuhan manusia adalah hasil sebuah rekayasa. Tidak semua ya. Apa contohnya? Walaupun semuanya perlu direkayasa untuk bisa lebih cepat, lebih efisien, ya, lebih hemat dari segi cost misalnya. Ya kayak kita makan dari buah-buahan, nggak usah rekayasa kan, udah makan aja dari buah-buahan. Lapar pangan kan ya, tapi nggak usah direkayasa buahnya, udah bisa kita makan. Tapi sekarang banyak rekayasa untuk mempertahankan buah itu bisa tahan lama kan. Biasanya disinari sinar radioaktif dan lain-lain. Ya, hasil rekayasa dapat berupa produk, tapi tidak selalu produk. Kalau produk kayak tadi ya, HP, tapi bisa juga bukan HP-nya, baterainya, chipnya, atau SIM-nya, SIM card-nya. Penemuan itu tidak harus sesuatu yang sudah kompleks, yang sederhana aja. Contoh anak kimia buat sabun bisa nggak? Buat sabun sendiri, sabun colek, sabun apalagi, cuci tangan, cuci piring, sampo, harusnya sudah biasa. Di SMA itu harusnya sudah jadi produk, hand sanitizer, gitu ya. Kalau matematik apa misalnya? Halo, software sederhana, ya, yang aplikasi-aplikasi masa nggak bisa anak matematik, coding-coding, atau yang statistik gitu ya. Dan sebenarnya anak SMA itu sudah bisa lakukan. Cuman yang berbeda di kuliah adalah tingkat penurunannya ya, tingkat lebih ke arah lebih detail, ya, lebih kompleks. Tapi bukan riset dia. Kalau nanti pas tingkat akhir baru riset menjadi produk itu bisa. Tapi eh, kalau kalian masih tingkat awal, masih ada bau SMA-nya, tapi kan kalian sudah belajar Maviti kan, ya nggak? Apakah di SMA membuat produk itu ada landasan sainsnya nggak? Saya tanya kalian. Pasti pernah lah buat produk, nggak mungkin nggak pernah ya. Nggak ada ya landasan sainsnya biasanya ya. Nah, Belum ada, Pak. ya, kalau di kuliah atau tingkat satu sekarang di PRD ini, kalian harus buktikan. Kayak kemarin RBL kimia ya. Kalian buat suatu apa sih kemarin kapur tohor, terus kalian dapat I-nya berapa? I-nya dapat tuh. Padahal delta H dari reaksinya sudah jelas. Nah, dengan komposisi yang kamu mainkan, kamu dapat delta H-nya merenya, apa, menyamai atau tidak, misalnya. Nah, itu kuliah. Kalau kuliah itu jadi artinya sesuai nggak dengan teori untuk membuat produk yang kamu buat. Oh, kalau kurang apa? Pasti ada kelemahan. Tidak bisa menjelaskan seluruh masalah di dunia ini dengan produk. Nggak bisa.
Ya. Jadi setidaknya bisa juga bentuknya proses. Misalnya contoh proses penjernihan air, perancangan. Entah itu perancangan sederhana atau yang kompleks, tapi bisa nanti dibuktikan. Nah, yang untuk kalian sendiri masih yang tugas individu ini baru merancang. Namanya juga seperti proposal kan, outputnya harapannya begini-begini. Tapi outputnya juga harus output yang menyelesaikan masalah spesifik, bukan masalah untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, itu udah ngawang-ngawang tuh ya. Jadi ini untuk nanti kalian mau nanti ke arah skripsi riset proposalnya itu harus menyelesaikan suatu masalah, bukan masalah yang orang sudah tahu gitu ya. Misalnya sabun, masalahnya output yang diharapkan bisa menjadi sabun yang paling bersih di seluruh dunia. Nggak ada begitu. Namanya sabun kita sudah tahu reaksinya seperti apa. Tinggal bagaimana kita lihat parameternya, misalnya uji kesadahan, uji dia larutnya berapa lama, segala macam. Nah itu tingkat satu tuh anak mahasiswa udah pikir begitu. Kalau SMP kemarin, apa coba produk? Dia buat nugget campurannya daun kelor. Jadi orang makan sayur dicampurin sama nugget, jadi nggak usah terpisah. Itu anak SMP. Skill dia membuat nugget dan ditampur dengan kelor itu sudah inovasi ke level dia. Tapi kalau ada mahasiswa PRD dia mau jelaskan terkait buat nugget, aduh, kamu aja masak sendiri, masak nggak bisa. Ya, kalau anak SMP dia kan masih mama mau nugget gitu kan, cariin. Sekarang buat nugget aja bisa sebenarnya, bukan level mahasiswa. Ya, basis sainsnya apa? Oh si kelor ini punya antioksidan. Tahu orang punya antioksidan, tapi sainsnya apa? Kamu bisa jelasin apa dampaknya ke metabolisme tubuh dan lain-lain. Kadarnya berapa? Nah itu bukan lagi SMP. SMP kalau ditanya apa antioksidan di dalamnya, nggak tahu. Itu apa? Ya memang belum diajar. Nah kalian kan udah diajar sebenarnya di SMP, SMA, MAFI kemarin. Kasihlah satu konsep sains yang kalian bisa buktikan dan bisa dipahami oleh audiens nanti saat presentasi. Ya, jadi tidak harus produk, bisa proses yang memang ini belum sempurna dan harus dibuktikan atau lebih atau bisa saja salah satu parameter yang kamu mau dalami, kamu bisa buktikan dengan mafiki sederhana gitu ya, matematika dasar sederhana, kimia dasar sederhana, bisa dibuktikan. Jadi jangan terlalu berpikir kompleks, tapi pikirlah sederhana, bisa dibuktikan atau tidak. Seperti itu. Oke, saya masuk ke sini. Jadi kalau ini elemen kunci dalam analisis rekayasa. Nah, rekayasa nanti yang kalian harus coba jelaskan ya salah satunya adalah parameter. Parameter misalnya bisa bentuknya dimensi, satuan, gambar, standar, harga-harga numerik gitu ya. Tujuan mempelajari elemen kunci dalam analisis ini kita harus punya variabel yang sesuai pada hasil perhitungan. Nah, kayak saya yang kemarin kayak RBL termokimia dapat Q-nya delta H-nya berapa gitu. Tapi kan kalau kamu nanti untuk yang sendiri punya perancangan logis nggak untuk bisa dibuktikan nantinya.
Ini menyatakan hasil perhitungan, nilai angka, metode eksplisit yang sesuai agar pihak lain dapat memahami dan mengevaluasi kelebihan kekurangan analisis yang Anda lakukan. Jadi memang saat Anda mempresentasikannya itu kajian dulu, analisis dulu apakah bisa dilakukan atau tidak. Orang buat proposal juga dulu untuk mengajukan suatu produk kan tidak mungkin mengawang-awang saja, tapi ada suatu acuan ya. Dan acuan itu kalian olah menjadi suatu produk baru. Pertanyaan sering muncul kalau variabel itu, ini kalau seorang insinyur, seberapa panas ini? Berapa tegangannya? Berapa beratnya? Nanti juga mungkin saya akan bertanya gitu ya. Kayak misalnya apa? Misalnya produknya apa ini? Pengembangan algoritma cerdas untuk pengaturan waktu lampu lalu lintas misalnya. Apa ini? Puspa ya. Nah, saya tanya, algoritmanya berdasarkan apa? Cerdasnya ini berdasarkan apa? Misalnya, pengaturan waktu lampu lalu berbasis data real time dalam upaya mengurangi kemacetan di perkotaan. Kasus kemacetannya yang bagaimana bisa dilakukan dengan algoritma ini? Kamu kemacetan di kota besar kayak Jakarta, emang bisa yang seperti ini? Itu kan butuh riset lagi. Jadi eh, waktu lampu lalu lintasnya itu untuk mengurangi kemacetan tuh kasus kemacetan yang seperti apa sih? Kan beda, macet di tol, macet di ada pasar, kan ada semua itu beda ya. Atau hanya standarnya saja. Dasarnya apa? Nah, itu tingkat satu tuh butuh referensi acuannya dari mana. Contoh lagi, website penghitung pajak penghasilan berbasis fungsi bagian dari algoritma pemrograman. Menghitung pajak penghasilan berbasis fungsi. Ada rumus kan ya, cari PPH ya, pajak penghasilan ya. Ya enggak? Nah, website penghitungnya itu penghitung pajak yang bagaimana PPH. PPH itu kan banyak. Nah, variabel-variabel PPH itu mana yang bisa di ini website ini untuk menampilkan saja atau mencoba menghitung atau ada algoritma tertentu. Nah, itu kan bisa jadi pertanyaan ya. Contoh-contohnya seperti itu. Nah, contoh yang ini mana yang kimia ya? Dari kimia. Pembuatan sabun cair dengan reaksi saponikasi dengan kalium hidroksida. Itu sudah umum. Nah, paling yang saya tanya, kamu mau buat sabun dari berapa persen triglyceridnya? KUH-nya berapa? Bisa jadi seperti berapa banyak, berapa volume. Sains itu harus buktikan. Logisnya. Ada pembanding. Harus ada pembandingnya lah. Nggak cuma prosesnya yang kamu bilang. Ya, malah saya pingin orang anak mahasiswa kimia ini pergi ke SMA, ajarin orang buat sabun. Karena sabun itu kalau di luar negeri itu sudah apa ya praktikum ya, bukan lagi suatu yang harus dijadikan suatu produk yang bernilai gitu ya. Ya kecuali dia mengangkat tema-tema di kotanya ya. Misalnya dia menggunakan membuat sabun dari Sumedang. Nah, Sumedang kan itu ada apa? Ada tahu kan? Tahu Sumedang ada minyak jelantah. Minyak jelantahnya spesifik tuh. Nanti dibilang sabun asli Sumedang gitu ya, bukan lagi tahu. Tapi memang itu kan mengolah limbah dari yang tidak ada. Tidak bisa diolah, kita bisa olah menjadi produk lain. Nah, ini nanti kalian perlu sampaikan ya variabelnya apa, satuannya apa, ya.
Kalau satuan kan biasanya ada konsentrasi gitu ya. Nggak tahu kalau matematik itu variabel biasanya ya nggak ada satuan kayak matematik tuh. Ya paling kalau matematik itu contohnya apa ya? Oh ini sengketa tanah misalnya. Bidang tanah itu kan orang matematik tuh bisa memberikan solusi. Berapa senti ke sini, berapa meter ke sini petaknya gitu-gitu. Dan itu memang real. Orang matematik, konsultan tanah itu butuh orang matematik atau orang sains untuk bisa membuktikan sengketa tanah itu. Nggak bilang ini tanah saya 3.000 hektar. Tapi pas dilihat, cuma 1.000. Seperti itu. Ya itu juga salah satu eh, apa ya proses ya suatu teknik bagaimana kita bisa mengefisiensikan pembuktian itu dari yang tertulis bahwa itu segitu gitu dari ilmu sains. Jadi ada besaran, ada satuan. Nah, ini biasanya kalian harus nanti coba disampaikan gitu ya saat menjelaskan terkait prinsip sainsnya. Satuan panjang, satuan massa. Karena kalau produk itu sudah beda-beda. Masaknya, panjangnya, waktunya gitu ya. Misalnya waktunya bagaimana menangkap suara atau cahaya pada sekian detik. Nah, itu juga ada kan kamera-kamera itu yang sekarang bisa menangkap beberapa detik gitu kan. Nah, itu juga main-mainnya udah nanoseconds atau microsecond, bukan lagi second gitu ya. Nah, ini mungkin perlu ditambahkan atau nanti coba tergantung produk Anda ya dan topik yang Anda angkat apakah bisa dibuktikan dengan prinsip-prinsip sains seperti ini dengan satuan-satuan yang sesuai. Kadang ada yang dia punya konsep teorinya, punya rumusnya, tapi pas dimasukin satuannya nggak match. Ya, karena dia nggak tahu satuannya, dia cuma tahu besarannya. Nah, ini mah satuan-satuan yang kalau di SMA biasanya mainnya cuma sampai mili ya. Nah, kalau kemarin Mafiki itu sudah mainnya mikro, nano, piko. Kenapa? Ya karena di industri itu Anda tidak main lagi senti sama mili, sama meter, ya. Bahkan nanti kalau yang di kimia itu sampai mega itu ada. Sampai piko, sorry. Kayak polutan, pencemar. Itu sudah ada teknologi untuk mendeteksi konsentrasi sampai pikomolar. Kecil banget. Biasanya yang diumumkan di koran-koran kan sekian molar, ya, ya, sekian molar. Tapi sekarang kita lagi memanfaatkan teknologi sensor, polutan, atau apapun ya, untuk bisa mengenali pencemaran itu dari yang skala kecil. Jadi kita bisa tahu dia nanti terakumulasi eh, jauh-jauh hari gitu kan. Karena kalau udah masuk ke dalam lingkungan dan masuk makhluk hidup sudah skalanya molar, nah itu udah tinggi itu. 1 molar aja bisa bilang tinggi. Gitu. Ya mungkin itu saja dulu untuk eh, kuliah hari ini. Nanti kita lanjutkan di hari Kamis. Ada pertanyaan? Ya kan Resen atau pertanyaan?
Tidak ada, jangan lupa absen ya. Karena saya ada sidang sebentar lagi. Saya harap kalian untuk yang judul abstraknya belum segera. Nanti Kamis saya mau rekap. Dan yang akan minggu depan siapa akan presentasi gitu ya. Dan minggu depan juga kalian mengumpulkan presentasi itu kalau nggak salah minggu 4 ya. Berarti minggu ketiga, minggu depannya itulah abstraknya ya. Nanti saya akan jelaskan juga bagaimana nulis abstrak. Ya, ya pokoknya hari Kamis kalau ada yang mau bertanya silahkan. Dan saya akan lanjutkan juga kuliahnya ini untuk biar kalian juga punya gambaran saya nanti mau presentasinya seperti apa. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, jangan lupa absen di Six ya. Saya cukupkan untuk hari ini. Sampai ketemu di hari Kamis jam 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.